أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Saya Muhammad Akil, saya Abdul Aziz, saya Sultan Aulia, saya Abdul Qadir, saya Abdul Qadir, saya Abdul Sa'id, Allah Al-Mahsumi, saya Abdul Hasan Al-Hadan, saya Kari, saya Abdul Qadir, Turkuti, saya Abdul Wahid Al-Nimi, saya Abdul Bakar Al-Sibri, saya Abdul Qadir, saya Ibrahim, saya Khalid Al-Qadir, saya Abdul Qadir, saya Abdul Hasan, Musa Ridho, saya Muhammad Qadir, saya Imam Jafar Syafi'i, saya Muhammad Qadir, saya Ibn Abidin, saya Ibn Tahram, Ali Al-Wajah, Al-Fatihah. Kita lihatkan Fatihah mudah untuk orang kita Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Ja'far Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Husaini Al-Baghdadi Al-Madani Muqib Syafi'iyah. Di dalam mengatakan kitab manaqib ini supaya disempurnakan keberkahannya dalam kitab ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah cicitnya Rasulullah SAW. Jadi beliau dari keturunannya Said Hasan atau Said Husain ini adalah cucunya baginda Rasul. Cucu yang paling disayang oleh Rasul adalah Hasan Husain. Maka oleh sebab itu kita malam hari ini membuka tentang beliau, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang beliau membawa Thariqah Qadiriyah Mu'tabarah wa Naqsabandiyah. Ya, yang dinamakan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu apa toh? Itu ada yang namanya ilmu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, itu ilmu yang untuk mengetahui perilakunya nafsu kita dan sifat-sifatnya hati kita, nafsu yang mana nafsu itu terlarang atau bisa dikatakan lari dari syariat, maka harus dijauhi. Dan mana-mana nafsu itu mahmudah, nafsu yang dipuji menurut syariat, itu menurut Thariqah. Ilmu Thariqah
itu maudhu' diletakkan ilmu toreko, yaitu dibahas tentang zatil aliyah, zat yang maha mulia. Biar kita tahu ada kalanya memakai dalil burhan nisbat kepada orang yang sedang mencari ilmu toreko. Ada kalanya dengan syuhud dinisbatkan terhadap wasilah. Ada bahasa menurut salah satu apa yang dikatakan bahasa dari tasfiyatin nufusi wal qulubi wal arwahi. Jadi buahnya ilmu toreko yaitu bisa datang terhadap kita yang bisa mengkosongkan hati kita dari sifat-sifat baru, sifat ahya, untuk menghiasinya hati dengan zikir, muraqabah dan mahabbah dan ma'rifat dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya toreko itu. Apa hukumnya toreko? Hukumnya toreko yaitu ditafsiri menurut ahli toreko, yaitu ngaji ilmu toreko karena arahnya apa? Tujuannya tazkiyatun nafsi ngani roda ini. Kalau ada orang masuk toreko tidak itu tujuannya, berarti salah. Jenengan ikut toreko supaya bisa terbang, salah. Jenengan ikut toreko supaya bisa ngobati orang, salah. Jenengan ikut toreko supaya eling kalau bisa, salah. Karena tujuannya sudah nggak benar. Kalau tujuannya adalah tazkiyatun nafsi ngani roda ini sudah benar. Apa artinya? Membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk menurut syariat. Itulah tujuan orang yang mengikuti toreko. Kalau orang mengikuti toreko tujuannya tidak itu, berarti salah. Maka menurut hukumnya orang yang mengikuti toreko adalah fardhu ain. Menurut setiap orang mukallaf seperti kita. Karena apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimati. Jadi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, ini jelas itu apa yang dikatakan oleh Nabi. Diwajibkan kepada kita semua kaum muslimin muslimat itu untuk mencari ilmu. Dan dikatakan oleh Shahihu Bidayatil Adhiyah wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan, yang artinya kamu mukallaf, kita itu mukallaf. Mukallaf itu bukan mu'alaf. Nakil balik itu mukallaf namanya. Umurnya sudah mencukupi. Kamu orang mukallaf, belajarlah ilmu torekoh. Kita disuruh sebagai kita mukallaf disuruh belajar ilmu toreko. Apa ilmu toreko itu? Ilmu yang membenarkan taatmu dan ibadahmu. Jadi ilmu toreko itu ilmu yang untuk membenarkan taatmu dan ibadahmu. Kalau kamu sudah mengikuti toreko, insya Allah taatmu dan ibadahmu itu benar. Nah, toreko itu macam-macam. Maka orang yang akan mengikuti toreko harus dibimbing oleh guru mursyid, karena hukumnya sunnah nabawiyah. Sunnahnya sunnah bangsa nabi di toreko itu dibimbing. Karena pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh para nabi. Loh, hebat loh toreko itu. Pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh para nabi. Keterangannya dari kitab Ma'arifin Muhammadiyah, Shahifah 18. Adapun dalam menjalankan toreko bagi orang-orang yang sudah bai'at. Contohnya jenengan sudah bai'at ini. Orang-orang yang sudah mengikuti toreko,
Orang yang sudah biat itu hukumnya wajib dikerjakan. Kalau ditinggalkan dosa besar. Ini tidak main-main ini. Kira kita tidak main-main ini. Apabila kita sudah di biat toreko, orang yang sudah biat itu hukumnya wajib mengerjakannya. Kalau tidak dikerjakan maka dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya Allah alam memenuhi janjimu semua dengan apa? Dengan biat. Jadi kamu biat itu janji sama Allah. Allah nunggu janji kita. Kowe di biat, kowe ra gelem lakoni, tak tunggu janjimu. Wong janji karo Gusti Allah, janji sama Allah itu sumpah kamu sama aku, kata Allah. Tak tunggu, sesungguhnya biat itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijalankan maka akan selamat, beruntung di akhirat. Sudah biat dikerjakan bakal selamat, untung di akhirat. Kalau tidak dijalankan maka akan celaka, menyesal, bangkrut, sengsara selamanya di akhirat. Ini toreko, gak main-main. Karena hukumnya itu tetap ada sunnah-sunnah di dalamnya, yaitu seperti zikir-zikir yang harus dikerjakan. Wa nusuhu fi kitabil ma'arifil Muhammadiyah. Maka oleh sebab itu orang-orang yang sudah ikut toreko jangan ditinggalkan, kerjakan. Kalau ditinggalkan dosa besar, dikerjakan selamat insya Allah sampai akhirat. Ditinggalkan celaka di dunianya sampai di akhirat. Maka nggak heran orang-orang yang sudah pernah ikut toreko itu kok kuno-kuno aja, bingung apanya, bukan bingung duitnya, bingung mau jalan kemana. Karena dia tidak mau menepati janjinya kepada Allah. Wa'aufu bil ahdi wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tadi janjimu besok dipertanggungjawabkan. Nah, orang-orang yang mengikuti toreko itu lebih utama dibanding selain yang lainnya, maksudnya. Jadi orang-orang yang ikut toreko itu lebih utama dibanding yang lain-lain. Karena apa? Ilmu toreko itu ilmu yang untuk mendatangkan terhadap tazkiyatun nafsi maniroda ini. Itu kuncinya. Toreko, kenapa kok bisa keutamaannya itu hebat? Karena tujuannya adalah tazkiyatun nafsi maniroda ini, membersihkan hati, jiwa, raga itu dari kotoran-kotoran. Karena kalau dinisbatkan dengan lain-lain, ilmu toreko itu asalnya setiap ilmu. Adapun semua ilmu yang selain ilmu toreko itu adalah cabangnya. Berarti toreko itu adalah dia itu pokoknya. Di luar itu adalah cabang-cabangnya. Nah, kalau orang yang meletakkan toreko, nggak usah toreko langsung itu. Tuh, ngerti jenengan? Toreko itu yang bingat siapa? Malaikat Jibril yang bingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah lah yang membingat malaikat Jibril.